Muslim di Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hal-hal yang berbasis syariah tentu menjadi peluang besar bagi bisnis syariah. Salah satu faktor penting bagi perekonomian syariah di Indonesia ialah lembaga keuangan syariah. 1 Februari 2021 menjadi penanda bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia atau yang kita kenal dengan BSI. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga akan menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta menjadi cerminan wajah perbankan Indonesia yang modern dan universal. Berbicara tentang bank syariah, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah akad. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan akad? Menurut istilah, akad merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi atau yang kita kenal dengan istilah ijab dan qabul, yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah yang kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pelaksananya. Dalam Bank Syariah Indonesia sendiri menyediakan 3 layanan akad, di mana kita dapat memilih jenis akad sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan. 1. Akad tabungan. Dalam produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah, setidaknya mengandung 2 akad utama yaitu akad mudharabah dan akad wadiah. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak di mana bank sebagai sohibul mal memberikan pembiayaan modal terhadap nasabah atau mudharib untuk memperoleh laba usaha dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan akad wadiah merupakan akad yang digunakan oleh bank syariah ketika nasabah menitipkan barang atau uang kepada bank syariah sebagai pengelola titipan tersebut dengan adanya biaya. Selanjutnya adalah akad kredit. Terdapat 4 macam. Yang pertama, bai murabahah, akad pembelian barang dengan keuntungan yang diketahui kedua belah pihak. Yang kedua, bai salam, akad jual beli pemesanan barang menggunakan metode pembayaran di muka. Yang ketiga, bai istisna, akad jual beli pemesanan barang menggunakan tunai cicilan di awal, di tengah, atau di akhir. Yang keempat, ijaroh, akad yang biasa digunakan dalam pembiayaan barang atau kendaraan. Macam akad yang terakhir adalah akad jasa keuangan lainnya. Yang pertama, wakalah, ketika nasabah memberikan kekuasaan kepada bank untuk mengelola keuangan. Yang kedua, hawalah, akad pengalihan utang kepada orang lain untuk menolong. Yang ketiga, rahn, akad pinjaman dengan jaminan atau biasa disebut gadai. Yang keempat, qard, akad penyaluran dana dengan maksud menolong, di mana nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman. Selanjutnya, kita akan mengenal bermacam produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Yang pertama adalah tabungan syariah. Bank Syariah sendiri mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah, yang keuntungannya diambil dari kesepakatan yang di awal. Akad yang biasa digunakan dalam hal ini adalah akad mudharabah atau akad wadiah. Contoh produk dalam Bank Syariah Indonesia terkait ini adalah tabungan simpanan pelajar. Yang kedua ada deposito syariah, yang mana merupakan produk simpanan berjangka yang dikelola oleh Bank Syariah untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah, yang mana keuntungannya didapatkan dari nisbah atau bagi hasil. Contoh produk dari Bank Syariah Indonesia terkait ini adalah deposito rupiah. Selanjutnya ada gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabah, di mana nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Apabila nasabah tidak sanggup melunasi cicilan, maka barang jaminan akan dijual untuk menutupi hutang. Jika harga jualnya melebihi hutang, kelebihannya akan dikembalikan kepada nasabah. Selanjutnya, pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah produk pembiayaan atau pinjaman dari bank syariah, di mana nasabah wajib melunasi hutang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Selanjutnya, giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dananya bisa ditarik dengan menggunakan cek atau billet giro selain kartu ATM. Nasabah giro bisa dari mana saja yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar kapan saja.